Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa channel Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kemanusiaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini mentakdirkan kita untuk menikmati lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri bersama bahwa kita sampai hari ini ditakdirkan memiliki usia yang berkah dan panjang sehingga menjumpai bulan yang mulia ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu berharap dan berdoa semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel PMI Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mewajibkan kita menunaikan ibadah puasa. Pasti ada sesuatu yang ingin diberikan kepada kita semuanya. Ada faedah yang Allah berikan kepada kita selaku umat Islam yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Terlebih puasa Ramadan ini merupakan puasa di bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Pemirsa channel PMI Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah, salah satu faedah yang bisa diraih di bulan Ramadan ini melalui puasa, kita semuanya memiliki hubungan yang sangat privat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah pada umumnya. Karena itu, puasa menjadi satu-satunya ritual ibadah yang mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala secara sangat spesial. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsinya, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bihi innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu hanya untukku, untuk Allah, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minumnya semata-mata untukku, untuk Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Pemirsa channel PMI Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis tersebut, Syekh Abdul Hasan Al-Mubarak Al-Furi mengatakan bahwa puasa merupakan ibadah privat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menjalaninya. Karena itu, puasa menjadi satu-satunya ibadah yang paling minim bercampur dengan sifat riya atau sifat yang selalu ingin dipuji. Sebab dimensi puasa adalah niat di dalam hati, bukan gerakan anggota badan sebagaimana ibadah yang lainnya. Selain menjadi ibadah privat, pemirsa channel PMI Kabupaten Pasuruan yang dirahmati oleh Allah, antara seorang hamba dengan Tuhannya, ibadah puasa ini juga memiliki faedah-faedah lain yang juga penting untuk kita ketahui guna mendalami segudang faedah puasa di bulan Ramadan ini. Ada 3 faedah puasa. Dilihat dari sisi atau aspek sosial, agama, dan kesehatan. Berkaitan hal ini, Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri
mengatakan bahwa puasa memiliki banyak faedah yang tidak terhitung jumlahnya. Setidaknya ia menjelaskan dua faedah. Faedah secara aspek sosial dan faedah secara aspek agama. Ia mengatakan dalam kitabnya Syarhul Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris, walahu fawaidu minat nahiyah li ijtima'iyah wa minan nahiyah ad-diniyah. Dan puasa memiliki faedah-faedah dari aspek sosial dan dari aspek agama. Yang pertama, faedah puasa dari aspek sosial. Maka dengan berpuasa kita semua diajarkan makna sebuah persatuan dan kekompakan di bawah ajaran agama Islam. Ini kita buktikan bersama. Kita semua makan di waktu yang sama, waktu sahur, dan dimulai secara serentak ketika waktu berbuka puasa. Dan puasa juga di waktu yang sama. Dengan berpuasa kita bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh sebagian orang-orang fakir miskin, sehingga mendorong hati kita untuk membantu dan mengasihi mereka. Ini mewujudkan bahwa puasa Ramadan mengajarkan kita makna sebuah persatuan dan kekompakan dalam aspek sosial. Yang kedua, faedah puasa dari aspek agama. Maka dengan puasa kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kesabaran, berupaya untuk menahan diri agar tidak terjerumus pada sifat-sifat yang tercela seperti sombong, dengki, dan yang lainnya. Ini merupakan faedah puasa dari aspek religius, keagamaan yang perlu untuk kita ketahui bersama. Kenapa? Agar puasa kita yang kita jalani ini bisa lebih bermakna. Pemirsa channel YouTube PMI Kabupaten Pasuruan, pejuang kemanusiaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedah yang ketiga di dalam bulan puasa ini, yakni dari sisi kesehatan. Di antaranya adalah bisa memperbaiki sistem pencernaan, juga bisa membantu menurunkan berat badan dalam jumlah yang sedang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihu," berpuasalah maka kalian akan sehat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari penjelasan di atas, para pemirsa yang budiman dan dirahmati oleh Allah, dapat disimpulkan bahwa ibadah puasa kita tidak hanya bernilai pahala dan pengampunan dosa sebagaimana ibadah pada umumnya. Namun lebih dari itu, juga tersimpan banyak faedah yang perlu kita hayati dan kita ketahui bersama. Kemudian kita aplikasikan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengannya kita bisa menjadi seorang hamba yang tidak hanya mengambil faedah puasa dari aspek religius atau agama saja, namun juga meraih faedah puasa dari aspek sosial dan kesehatan. Maka oleh karena itu, yang terakhir, dengan kultum ini yang singkat, marilah di bulan Ramadan ini kita terus selalu berusaha meningkatkan motivasi diri kita untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan syarat dan rukun yang sudah kita ketahui bersama, sehingga kita berharap puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amalan selama dan sepanjang bulan Ramadan ini memiliki nilai ibadah di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pencerahan agar kita menerima dengan baik dan memiliki motivasi tinggi untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.